personality ini jiwa, nafs. Kalau dalam bahasa apa namanya, an-nafsu. Nafs, bukan berarti nafsu. Sebab kalau di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Kan di dalam nafsu juga ada beberapa macam. Ada nafs al-ammarah, ada al-lawwamah, ada nafs al-mutmainnah. Al-mutmainnah. Kan yang dipanggil nanti oleh Allah itu nafsul mutmainnah. Sesuai dengan apa namanya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang lawwamah dan apa namanya dengan amarah itu tidak dipanggil. Mulhamah juga tidak dipanggil. Kecuali ini tadi ini karena di atas apa namanya nafsul mutmainnah masih ada dua yang tinggi yang dimiliki oleh waliullah dan para nabi, itu radiyah dan mardiyah. Radiyah itu di atasnya lagi itu nafsul mutmainnah. Radiyah. Radiyah itu pada umumnya dimiliki oleh para waliullah. Kemudian radiyah mardiyah pada umumnya dimiliki oleh para nabi. Nah, bagaimana kalau kita melihat secara umum ini apa namanya? An-nafs ini sebagai jiwa tadi itu yang seperti dibicarakan tadi personality. Ya, tenang. Ya. Jiwa yang tenang. Ya Tuhan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Bukan berarti radiyah mardiyah ini tidak dipanggil. Karena itu landasannya itu. Tapi kita orang awam, kalau sudah mencapai itu nafsul mutmainnah sudah itu apa namanya? Sudah terlalu tinggi. Tapi bagi waliullah itu baru apa namanya? Pemula awal. Apalagi radiyah mardiyah. Kalau kita bagi orang awam, mutmainnah itu sudah tinggi sekali. Mutmainnah. Dan itu dia dipanggil oleh Tuhan. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, saya kira begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tertarik dengan pertanyaan Pak Ismail itu. Apa perbedaan pribadi dan akhlak? Pribadi ini kepribadiannya berasal dari person. Jadi manusia. Personality dalam bahasa Indonesia artinya kepribadian. Kepribadian ini terdiri dari dua. Ada yang menumpang, itulah manusia asli nafsun. Dan ada yang ditumpangi, itulah rumah. Jadi ini terjadi apabila ada lengkap ini manusianya. Kalau nafsunya keluar, tidak ada lagi. Tapi manusia asli itulah yang akan bertanggung jawab. Jadi akhlak itu tergambar apabila dia berkomunikasi. Kalau tidak berkomunikasi, tidak. Akhlak itu tergambar hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan hal, hubungannya dengan Tuhan. Itulah akhlak tergambar. Contoh yang paling bagus adalah contoh Rasulullah. So, dia manusia sempurna. Memang dalam ilmu psikologi itu dibagi tiga ini. Yang sebut tadi itu. Jadi dibagi 4. Koleris itu, Blackman dan melankolis dan sanguins. Kalau kita baca itu sebenarnya ada plus minusnya. Tidak ada yang sempurna. Dan sebaiknya kita tidak terlalu berpatokan pada apa yang dikatakan oleh para pakar dan yang mengaku pakar. Karena kadang-kadang itu tidak sama. Saya kasih contoh. Saya dididik ini di komunikasi. Dalam teori kami itu bahwa siaran kata hanya 30 menit. Makanya dokumenter itu hanya sampai 30 menit. Kecuali kalau hiburan panjang. Saya terobsesi. Ini kalau siaran kata 30 menit, habis itu tidak efektif. Itu terobsesi saya. Waktu saya hadir di majelis jemaah tablik, rupanya teori itu tidak berlaku. 3 jam bicara. Mereka itu
Saya yang terobsesi dengan teori itu, saya gelisah. Jadi kadang-kadang kita terobsesi dengan teori-teori ini. Ya, itu dari pandangan dia. Sebagai contoh adalah Rasulullah. Ya. Tapi tidak apa-apa. Karena ilmu itu menjadi bahan, komoditi bagi penulisnya. Tapi kalau kita baca itu, terkombinasi. Dan kadang-kadang saya, Samsu, kadang-kadang saya memiliki sifat plekmatis. Kadang-kadang saya melankolis juga. Jadi itu tidak statis bahwa harus begitu orangnya, tidak. Manusia itu sangat labil. Ya sikon. Iya. Tapi tidak apa-apa lah, itu kan itu teori. Kita ikuti itu. Tapi saya kembalikan kepada tuntunan Rasulullah. Akhlak. Itulah dialah sebagai contoh. Ya. Dia komunikator yang sangat bagus. Dia orator yang sangat bagus. Dia seorang bapak yang sangat bagus. Itulah. Itu kombinasi sifat Rasulullah yang luar biasa. Tapi ini sebagai patokan bagus juga. Ya. Karena jadi pemimpin tidak selamanya orang koleris. Tidak selamanya. Karena jalan menuju puncak itu bermacam-macam. Saya berpengalaman memimpin di beberapa stasiun. Saya sampaikan bahwa saya kadang-kadang lebih suka orang setia daripada orang pintar. Kadang-kadang kalau pintar tidak produktif. Dan kalau ketemu orang pintar sama-sama pintar, kadang-kadang pekerjaan tidak jadi. Di Malaysia kami bertemu dengan the best producer. Di waktu kami pendidikan di Malaysia. Berkumpul itu para producer yang the best, terbaik. Tidak jadi itu pekerjaan. Paling bagus kalau bergabung dengan yang tidak pintar dengan orang pintar. Itu lebih jadi itu daripada berkumpul orang pintar. Kadang-kadang tidak jadi kalau kumpul orang pintar sama-sama. Karena itulah arogansi itu. Saya itu saja, Bang Kadi tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam satu keluarga ada yang disebut dengan bersaudara. Tetapi masing-masing punya karakter berbeda-beda. Padahal keluar dari perut yang sama. Dari induk yang sama. Nah itulah. Barangkali ada karakter pembawaan, ada karakter influence, pengaruh-pengaruh, dan bahkan karakter-karakter yang terbentuk dari kondisi di mana dia berada. Nah ini, sebenarnya ini diskusi agak berat menurut saya ya, karena menyangkut ilmu jiwa. Tapi barangkali gara-gara perbedaan-perbedaan inilah sampai Muhammad diutus. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Famima makarimal akhlak. Ya. Jadi karena ini berbeda-beda, maka dia dituntut dengan akhlak supaya sedikit menyeragamkan ataupun mengambil semua karakter itu dan menyatukan ke dalam satu akhlak. Nah, itulah yang dibentuk oleh Nabi. Ya. Ya. Oh, setiap orang tidak punya sempurna akhlak. Ya. Dia untuk menyempurnakan. Ya, itu dia. Ya. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara teori tadi itu ada 4. Nah, supaya dia agak dirampingkan, diberilah pelajaran akhlak. Ya. Jadi menurut saya karakter ini ada yang dibentuk, ada juga yang pembawaan. Ya. Sama juga barangkali dengan umur orang ya, umur kita kan sudah ditentukan oleh Allah, ya kan? Ada semacam nilai setiap orang itu, dan itu terbawa oleh karakternya dia. Bisa-bisa juga karakter ini berpengaruh kepada golongan darah, ya. Orang yang tekanan darah tinggi boleh jadi diprediksi cepat marah-marah, ya kan? Bisa jadi. Cuma belum ada barangkali yang membahas dari segi kesehatan ya. Golongan darah itu apa pengaruhnya terhadap karakter. Nah, tapi saya cari-cari juga bukunya itu tidak dapat sampai sekarang. Nah ini bisa jadi. Karena di banyak pengalaman bahwa orang yang temperamen tinggi, kebanyakan dia tinggi darah itu. Temperamen tinggi. Sedikit-sedikit tersinggung. Karena dia pengaruh dari dalam. Ya. Dari dalam itu ada pengaruh dari golongan darah ini. Jadi sehingga terpengaruh ke karakter. Jadi mungkin ada sedikit saya bilang tadi
ini kita belum bahas secara lebih dalam. Saya bahas luarnya saja karena memang dari pemaparan saya tadi itu saya cuma bahas satu-satu. Saya belum membahas tentang adanya kombinasi dari karakter-karakter ini. Ini sedikit intermezzo saja. Ada saya punya teman, dia punya perpaduan kombinasi, dia sanguin, dia juga melankolis. Karakter yang bertabrakan, Pak. Di satu sisi rapi, di satu sisi berantakan. Jadi sisi melankolisnya di mana? Motornya itu tidak mengkilap, Pak. Mengkilap terus, enggak ada debunya. Tapi ada karakter pelupanya di situ, ada sanguinnya di situ. Apa? Olinya 3 bulan tidak diganti, Pak. Tapi motornya mengkilap begitu. Melankolisnya di motornya, tapi pelupanya itu di olinya. Jadi memang ada perpaduan. Jadi pada saat kita menghadapi perpaduan antara yang paling berat kita hadapi selama ini buat saya pribadi, yang saya hadapi yang paling berat itu karakter melankolis berpadu dengan koleris, Pak. Itu yang paling berat sekali karena memang dia sudah tidak bisa terpengaruh. Dia orang yang idealis. Selain dia arogan, dia teratur, dia rapi, berat sekali. Tapi ketika kita berhasil bersahabat dengan orang-orang seperti itu, melankolis plus koleris, dia di depan kita, Pak. Dia berani mati untuk kita. Seperti itu. Ketika kita berhasil betul-betul membangun hubungan dengan dia, dia bantu kita tidak tanpa pamrih. Seperti itu. Sebaliknya untuk kalau karakter-karakter sanguin kan gampang sekali kita hadapi. Sanguin kan yang penting dia gembira, happy-happy, senang-senang, makan-makan, pergi minum, pergi di warkop, pergi di apa. Itu sanguin ikut. Yang penting senang-senang. Ada acara musik di sana, datang. Ayo pergi ini, datang. Kecuali kalau ayo pergi ngaji di masjid, nggak mau dulu karena bukan senang-senang. Kalau sanguin itu karakternya senang-senang, Pak. Kalau melankolis memang cenderung itu dia senang menganalisa, teratur, rapi, berpadu. Makanya perpaduan antara sanguin dengan melankolis itu perpaduan yang unik sekali. Jadi kelihatan, Pak. Pelupanya di mana, rapinya di mana, kelihatan. Tapi itu tergantung lingkungannya kita nantinya. Seperti apa? Karena fondasi awalnya terbentuknya sebuah karakter itu dari lingkungannya dia, di mana dia dibesarkan. Seperti itu, Pak. Ketika dia berada di lingkungan pelawak, maka dia ikut-ikut jadi pelawak juga. Jadi sanguin jadinya dia nanti. Ketika dia berada di lingkungan orang yang suka menghitung apa, jadi melankolis lah dia nantinya. Seperti itu.